Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Revik Santi dengan NIM 123140126 bersama rekan saya. Saya, Kiara Lakisya Farah Fuadi dengan NIM 123140142. Saya, Jainusya Syaldina dengan NIM 123140136. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan mensimulasikan tugas kami untuk mata kuliah intelijensi buatan RD, yaitu diagnostik mobil. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan sistem pakar sederhana menggunakan dua teknik inferensi utama, yaitu forward chaining dan juga backward chaining. Nah, kami menggunakan bahasa pemrograman Python untuk implementasi ini. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Keira dan juga Khairunisa. Oke, baik. Jadi kita mulai dari penerapan algoritma dalam pseudocode. Yang pertama itu ada forward chaining. Nah, pertama itu kita ngejalanin forward chaining-nya, yaitu inferensi yang digerakkan oleh data. Di sini, sistem harus menyelesaikan konflik pada setiap langkah. Pada iterasi 1, sistem menemukan R1 yang mana ia rendah dan R5 yaitu sedang, yang sedang aktif. Sesuai strategi conflict resolution, sistem memilih R5 karena prioritasnya itu lebih tinggi, dia sedang. Jadi mendapatkan kesimpulan baru yaitu aki lemah. Pada iterasi 2, sekarang R4 yang mana ia tinggi juga aktif. R4 ini memiliki prioritas tertinggi di match set, sehingga R4 dipilih dan menghasilkan kesimpulan ganti aki. Lalu, pada iterasi 3, tersisa R1 dan R7 yang sama-sama rendah. Sesuai CR, sistem memilih R1 karena memiliki ide terkecil dibandingkan dengan R7. Jadi kesimpulan barunya ada cek kelistrikan. Hasil akhir dari forward chaining ini, sistem berhasil menarik semua fakta hingga mencapai kesimpulan akhir, yaitu ganti aki lemah, cek kelistrikan, dan mesin sulit start. Selanjutnya ada backward chaining. Untuk membuktikan tujuan spesifik, ganti aki. Inferensi ini bekerja mundur dari tujuan. Jadi sistemnya ini melacak untuk mendapatkan ganti aki, kita harus melalui aturan R4. Yang mana R4 ini membutuhkan aki lemah dan juga tidak ada karat pada terminal. Tidak ada karat pada terminal sudah ada di fakta awal, sementara aki lemah harus dibuktikan yang dipicu oleh aturan dari R5. Dan di aturan R5 ini membutuhkan suara klik pada saat start yang juga udah ada di fakta awal. Jadi jalur inferensinya tujuannya itu berhasil dibuktikan melalui jalur aturan dari R5 ke R4. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Choyrunisa. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, dapat dilihat pada layar. Di mana yang bagian kedua ini ada penerapan algoritma dalam bahasa pemrograman yang dimana kami akan menggunakan Python. Nah, bagian terpenting dari kode kami adalah pendefinisian knowledge base yang terdiri dari roles, aturan, dan faktanya. Yang dimana dilihat depan layar dapat melihat rules atau aturan yang kami definisikan, dimana di sini kami menggunakan dictionary Python, dimana setiap key adalah ID aturan seperti R1, R2, dan seterusnya. Dan setiap aturan memiliki 3 komponen, yang mana if ini adalah premis atau kondisi berupa daftar fakta yang harus terpenuhi, lalu then ini adalah kesimpulan yang akan ditarik jika premis terpenuhi, dan ada priority yang dimana nilai string seperti rendah, sedang, tinggi, dan tertinggi yang sangat krusial untuk proses conflict resolution-nya. Sebagai contoh, di R4 itu memiliki premis if, aki lemah, dan tidak ada karat pada terminal dengan kesimpulan dan ganti aki dan prioritas tinggi. Selanjutnya juga kita mendefinisikan fact atau fakta awal untuk simulasi ini. Fakta yang kita miliki di awal adalah mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Karena prioritas dalam aturan kami ditulis sebagai string text, maka kami membuat sebuah fungsi helper bernama getPriorityValue,
yang mana ini fungsi sederhana, tujuannya adalah mengkonversi string prioritas tapi menjadi nilai numerik agar mudah dibandingkan. Yaitu misal tertingginya nilai 4, tinggi nilai 3, sedang nilai 2, dan rendah nilai 1. Nilai numerik ini adalah yang nanti akan digunakan oleh algoritma forward chaining untuk menentukan aturan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu saat terjadi konflik. Baik, sebagai kesimpulan, kami telah berhasil mengimplementasikan algoritma forward chaining untuk menemukan semua kemungkinan diagnosis berdasarkan gejala awal, dan backward chaining untuk memvalidasi diagnosis spesifik. Nah, sistem kami ini juga menangani konflik resolution berdasarkan prioritas dan refractoriness untuk mencegah looping yang memastikan sistem ini bekerja secara efisien. Nah, sekian presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.